نلنا المنى زال العنا وافى الهنا والدار أنجز وعده والبشر أضحى لنا والبشر أضحى لنا Ada tentunya wajib nama yang marah Syekh Al-Mawadi 1000 tahun yang lalu. Baik, olah Mbak Biswa Robi Marusin. Olah Pak Biswa, sebagian penyair, sebagian di antara penyair berkata kalau baik ya. Nah, tentang ini kalau tadi tentang diwanul magolim, nah kalau ini tentang ya zuhud, awal zuhud terhadap dunia. Nah, kata sebagai penyair ya rubah, bacanya robi rubah. Nah ini rubah harfu jamin syabih bizaid. Ya. Jadi dia termasuk huruf jar. Makanya dalam rubah malusin. Ini rubah bisa diartiin banyak, bisa diartiin apa? Sedikit. Nah, ya. Nah ini namanya minal abdal. Artinya minal abdal satu lafaz yang mempunyai dua arti. Yang keduanya itu saling apa? Saling banyak sedikit saling bertentangan. Nah, jadi kalau mau tahu lihat aja teks keadaan. Rubah rojulin karimin laki itu, rubah rojulin karimin laki itu. Nah kalau zaman sekarang orang karim banyak atau sedikit? Nah berarti sedikit itu rubah karimin, rubah rojulin karimin laki. Berarti rubah ditakil. Kecuali waktu zaman dulu lah ya, orang karim di mana-mana aja ada. Nah betul banyak sekali orang karim yang aku jumpai, bisa diartiin banyak sekali, bisa diartiin apa? Nah kalau bilang nih rupa maglusin yu'asyubi ya. Nah rupa, nah kan maglus itu pohon yang ditanam, yu'asyubi adimathu ainul muqtaidi. Jadi kan kita ini dianjurin apa? Dianjurin nanam apa? Jadi sebelumnya apa nih? Sebelumnya Greenpeace lah kan ada di bagian TV yang ulang Greenpeace suruh nanam yang hijau-hijau itu dari dulu nanti udah ngajarin. Terutama kita disuruh nanam yang ada apanya tuh, yang ada manfaat ya, sehingga nanti walaupun nggak dimakan buahnya oleh orang, bisa juga dimakan oleh binatang sebagai amal jariah. Nah makanya ini rubah magrusin yu'asubi banyak sekali pohonan yang ditanam gitu ya, itu sebelumnya orang yang nanam itu menikmati, dia udah apa? Oh meninggal.
Rubah. Nah ini banyak tuh gitu. Nah, ini terkadang ini, terkadang orang ya ditanam tuh. Yo asyubihi adimathu ainu muqtarihi. Muqtar itu orang yang nanam belum lihat. Nah, dia udah keburu nih kan. Ya. Namun walaupun demikian tetap itu menjadi amal jariah. Wa kadadahu, ya, demikian juga ya. Ad-dahru itu kan umur, ya. Maktam itu apa itu maktamuhu, ya? Orang-orang yang duka cita. Akrobul asya min urusihi. Nah kalau ini apa ini? Ya. Orang apa ya? Ursi itu pengantin. Pada saat dia sedang apa nih? Pesta kan ke pengantin apa? Pengantin kan sukacita, ya. Nah, ya belum sempurna sukacitanya udah keburu meninggal. Kalau yang tadi kan orang nanam pohon, tuh belum sempat pohonnya itu berbuah udah keburu meninggal dunia. Demikian juga pengantin belum sempurna dia menikmati, ya. Kebahagiaan pengantin baru udah keburu meninggal dunia. Nah berarti ini ajal, ya. Nah, jadi di sini katakan ya, faida rutta nafsaka an halil hal. Rutta itu artinya apa? Ya. Lalata apabila hawa nafsumu, apabila hawa nafsumu kamu tundukkan. Ya. Apabila hawa nafsumu kamu tundukkan min hadhil hal dari dunia ini, jangan diturutin. Hawa nafsu jadi turutin, ya. Nah, hadir imau sifat seperti yang disifati itu tabta minhat salah satu kamu akan dapati dirimu tiga perkara. Jadi apabila kita bisa menundukkan hawa nafsu, kita mendapatkan tiga perkara keberuntungan. Satu, nusku nafsika. Berarti kita sedang menasehati apa? Diri. Wa qadistas selamat ilaik. Ya. Jadi hawa nafsumu udah nyerah kalau kita bisa menundukkan. Jangan kita turutin. Kalau kita turutin, akhirnya kita yang kalah. Nazar ilaiha. Ya. Wa qad tamadat alaik. Nah, jadi hawa nafsu itu akhirnya nanti akan apa? Tamadat alik artinya ya, berlindung berpegang engkau bukan kamu, ya. Fa'in naman asya nafsahu maghbun, fa'in naman wasya nafsahu maghbun. Orang yang menipu, ya, orang yang menipu dirinya sendiri rugi. Wa munharifun anha makpun. Orang yang apa? Munharif, orang yang menyimpang darinya makpun, ya. Jadi orang yang mengikuti hawa nafsu tertipu, sedangkan orang yang tidak mengikuti hawa nafsu, nah dialah yang aman. Nah itu, jadi ini keberuntungan pertama, jangan ikutin hawa nafsu. Dua, az-zuhdu fima laisa. Keberuntungan kedua, kalau kita nggak ngikutin hawa nafsu apa? Zuhud. Zuhud fima laisa yang memang bukan milikmu, gitu. Ya. Artinya zuhud yang bukan milikmu, apa yang ada padamu itu cukup, gitu, ya. Jadi kita ini jadi hidup kita tenang. Itu yang membuat kita puyeng apa? Pengen yang seperti yang ada mah orang. Itu yang orang alhaqumut takasur, hatta jodoh. Nah, kalau udah mati baru dah punya kontrakan serumah, pengen dua. Kenapa? Tetangga saya 10. Itu gimana ya? Zuhud terhadap yang bukan kamu miliki. Litanpa tak lupa, tapi kalau kamu merasa cukup sehingga kamu tidak berpayah-payah menuntut mencari. Ini kan yang membuat kita buyang, jadi kita menuntut. Tapi seandainya
udah cukup apa yang ada sama kita, itu tenang nih, tidur juga enak ya. Taslam, yang apa lagi? Kalau kamu tidak apa itu mencari-cari ya, kamu akan selamat dari tabiat, dari tabiat min kasbihi. Sebab nanti di akhirat ditanya, dari mana kamu dapati? Seandainya kita dapati dengan cara yang halal, pertanyaannya bukan berarti sampai di situ, kemana? Dari mana kamu dapati? Dari cara yang halal atau enggak? Seandainya kita bisa, dengan cara yang halal, belum lulus, tanya lagi kemana? Tapi kalau ente nggak punya apa-apa, nggak ditanya, lebih baik mana? Kalau orang nggak punya apa-apa, mau ditanya apa? Jadi orang-orang yang tidak punya apa-apa masuk surganya duluan. Kalau ente yang punya apa-apa belakangan, karena ditanya dulu. Seandainya ditanya juga lulus pertanyaannya, dengan sebab ditanya jadi terlambat langsung ke apa lagi kalau saat ditanya kita bisa jawab. Nah itu artinya datang namanya tabiat. Nah yang ketiga, ya kalau kita zuhud, ya agak mengitu hal nafsu, intihadul fursah fi malik antabahu fi haqiqu. Artinya kesempetanmu untuk meletakkan hartamu pada haknya. Ya, kalau kita punya harta sekedar, ya, nah itu gampang aturnya. Tapi kalau kita punya harta berlimpah bingung kita. Nah ini beruntungan. Intihadul fursah artinya apa? Ya, mendapatkan kesempatan di malik pada hartamu, antabahu kamu letakkan di hati. Untuk tiahu limustahiqi, kita meletakkan pada haknya dan memberikannya kepada orang yang mustahik. Gampang jadi nggak sedikit. Liyakunalaka dzukron, menjadi apa itu? Simpenan. La yakumu alaika wizron, sehingga di kamu tidak punya apa? Dosa. Nah, ya. Pokok dulu ya, an-rajulan qala ya Rasulullah. Ada riwayat, ada seorang bertanya kepada Rasulullah, Rasul, ini ukrihul mautat, ini ukrihul mautat, ya, saya tidak suka apa? Mati. Biasanya kalau orang tidak suka mati nggak benar? Hidup senang. Nah, makanya Rasulullah bilang apa? Ala kamalun, kamu tidak mau mati, pengen panjang umur, apa yang dia punya harta? Nah, apa yang aku terus terang, iya ya Rasulullah, saya punya harta, mau nikmatin, ya. Apa kata Nabi? Qadim malak, ya. Jadi qadim malak, apa itu qadim malak? Ya. Jadi hartamu jangan kamu simpen, gitu ya. Hartamu jangan kamu simpen, jadiin buat simpenan di mana? Di akhirat. Seandainya harta kita disimpan, dia meninggal dunia, nah saat meninggal dunia itu harta udah bukan miliknya lagi. Tapi kalau disimpan di sana, udah mutlak punya dia, udah tidak ada yang bisa ngambil, siapapun bisa ngambil. Fa inna qalbal mu'mini inda malih, ya. Karena kata Nabi, hatinya orang mukmin selalu mikirin apa? Harta. Makanya supaya ente jangan mikirin takut kecolongan, siapa itu? Sedekahin. Jadi aman jadinya. Baik. Waqalat Aisyah radhiyallahu anha, ya. Aisyah berkata kepada Nabi, Zabah, Aisyah berkata kepada kita semua, kami pernah nyembelih seekor kambing. Pasat patason dan nabiha, semua, ya, kambing yang kami masak kami sedekahin. Yang ditinggalin hanya apa? Katip atau katip, ya. Nah, jadi paha depan kan ada paha depan, ada paha belakang. Biasanya yang ada dagingnya mana? Yang banyak dagingnya belakang, ya. Jadi kata Aisyah, kami yang kami tinggalin nggak sedekahin, cuma katip.
ya. Yang kami tinggalin yang katib, yang depan. Apa kata Nabi? Salah itu Aisyah, ya. Bukan begitu katanya. Kulluha baki. Yang kekal itu yang itu sedekahin gitu. Justru yang kamu sisain itulah yang apa? Kan katanya tadi yang disisain apa? Nah, katib. Ya. Jadi yang lain tuh semuanya kami habisin gitu. Yang kami tinggalin hanya katib. Jadi menurut Aisyah semuanya itu udah habis kecuali yang masih ada. Ya justru Nabi mengatakan yang kamu kekalkan yang itu semua yang kamu sedekahin. Nah, bahkan yang kamu sisain itulah yang bukan milik kita. Ya. Itu yang kita sedekahin, nah itulah yang akan menjadi simpanan yang nggak akan bisa hilang selama-lamanya. Adapun yang kita sisain, ya, belum tentu ente makan, akhirnya udah keburu nih kan. Akhirnya gimana yang makan siapa? Kucing. Masih mending yang makan anak yang cewek makan kucing. Subhanallah. Hukia anak Abdullah bin Ubaidillah. Ada hukia, ada dikisahkan, diriwayatkan bahwa Abdullah bin Ubaidillah bin Utbah bin Mas'ud. Jadi cucunya cicitnya Abdullah bin Mas'ud. Beliau pernah jual rumah seharga berapa? Samanina alfa dirham. Berapa? 80.000 rumah, ya. Pernah beli rumah seharga 80.000 dirham. Tapi lalu ada orang bertanya kepadanya, ittaqid. Ada orang di sini apa? Faqala lahu ittaqid li waladika min hadzal mali dzukran. Bukannya orang berkata, orang nyaranin lah. Orang memberikan saran, ente punya duit habis jual rumah, punya duit 80.000. Ya, ada orang nyaranin gimana nih? Ittaqid li waladika min hadzal mali dzukran. Ya. Sisihkan buat dia, Bang. Buat anak teh. Jangan diamin. Yang dia bisa semua, ya. Sisain buat simpanan buat dia, Bang. Liwaladik buat anakmu, ya. Mungkin anaknya masih kecil kali ini, ya. Nah, sisain buat anakmu. Jangan disedekain semua. Ya. Faqala, apa jawaban beliau? Ana aj'alu hadzal mala dhuhran li indallah. Ya. Ya, jadi semua harta yang saya punya ini hasil penjualan rumah saya mau simpan di sisi Allah, ya, supaya saya merasa aman. Jadi nggak perlu jaga satpam. Ya kan? Kalau dititipnya di sisi Allah kan nggak perlu jagain satpam, nggak perlu saya puyeng. Mau tidur jadi tenang, apa tenang. Itu katanya. Adapun anak saya titipin sama Allah. Oke. Jadi dia nggak mendengarin sarannya kawan. Kalau berkawan kan apa? Tinggalin dulu buat anakmu, nanti sisanya baru sedekahin. Nah, kata apa beliau? Justru semua harta ini saya titip sama Allah supaya saya nggak puyeng. Adapun anak saya ada Allah, saya titipin sama Allah. Ya. Jadi Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Itu jawaban beliau. Tuh, ana aj'alu hadzal mala dhuhran li indallah wa aj'alu Allah dhuhran li waladihi. Akhirnya wa tasaddaqu biha, semua hasil penjualan dia beri. Baik. Satu kisah lagi. Mutiba Sahal bin Abdullah Al-Marwazi di kasrati Sarawak. Ada seorang ulama namanya Sahal bin Abdullah, ada Sahal bin Abdullah At-Tasturi, gitu. Kalau ini bukan Tasturi, Al-Marwazi, ya. Mutiba dikecam, dicela oleh orang-orang, ya. Orang-orang mengecam, mencela
Sahal bin Abdullah Marwazi lantaran beliau banyak apa? Sedekah. Sedekah. Kan orang usil aja. Orang banyak sedekah diomongin. Sebenarnya nggak itu? Musir. Jadi orang-orang banyak mencela Abdullah Al-Marwazi lantaran beliau banyak sedekah. Apa jawabannya? Lau anna rajulan arada, kata Abdullah nih, saya mau kasih ya mau kasih apa itu, mau kasih gambaran. Apabila ada seseorang, rajulan itu bukan orang laki, seseorang baik laki ataupun ada orang, katanya ayat takila mendarin, katanya ada orang ya yang dia itu belum menetap ya, dia berpindah dari satu rumah mau pindah ke rumah lain, dan itu mau pindah lagi ke rumah lain karena belum punya rumah tetap. Iya, gitu kan? Nah, sekarang saya mau tanya, akan yuki bil awal saya, apakah apakah dia itu ya mensisakan hartanya di rumah itu? Ente tinggal di rumah itu niatnya nggak mau tetap, hanya beberapa saat. Karena setelah itu mau mana? Pindah ke rumah yang lain. Nah, baik. Nah, kira-kira di rumah pertama itu ente taruh nggak harta di situ? Kagak, hanya kapan? Hanya sekedar apa? Kira-kira saya tinggal di situ berapa jam? Hanya itu saja. Iya, nggak perlu naruh harta di situ kan? Kenapa? Karena saya tidak tinggal lama di situ kan, itu artinya. Ya kan? Ya, contoh dah, ya. Saya mau ke Madinah itu, dari Mekah mau ke Madinah, nah gitu. Ntar dari Madinah mau pulang ke Mekah, baru dari Mekah mau ke mana? Ke kita. Nah, ke Madinah maksudnya semua tas saya bawa. Selama saya di Madinah beberapa hari, paling apa? Ya, sekedar keperluan aja supaya jalannya enteng apa, gitu kan? Nah, jadi sisanya itu yang saya bawa mana? Pulang sini, karena kan tempat kita ada di sini. Saat ente ada di Madinah hanya sementara waktu, yang ente bawa di sana seukuran apa? Itu dari jawabannya Abdullah Al-Marwazi saat beliau itu dikecam. Kenapa? Ente dikit-dikit sedekah, ente dikit-dikit sedekah. Kata beliau, seandainya seseorang tinggal di suatu rumah, dia niat tinggal di situ hanya beberapa waktu, ya, mau pindah ke negeri lain. Kira-kira dia bawa harta di situ berapa? Seukuran seperluan saja, buat nggak usah apa. Nah, sekarang kita yang hidup di dunia, apakah ente? Nah, sebentar, ya. Jadi nggak usah ditinggalin di sini, ya. Lebih baik harta kita bawa mana? Ke tempat, ke negeri di mana kita akan hidup kekal selamanya. Nah, itulah jawaban Sahal bin Abdullah Tasturi. Lau anna rajulan arada ayan takila min dari ila dari akan ayuki bil ula saya. Apakah di rumah pertama dia itu ninggalin hartanya? Oh enggak. Nah, ya. Baik. Kemudian kalau Sulaiman bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, ya, ini raja nih. Sulaiman anaknya Abdul Malik raja, Sulaiman jadi raja. Beliau bertanya kepada orang alim namanya Abu Hazim, ya. Sulaiman raja nanya kepada orang alim waktu itu namanya siapa? Abu Hazim. Apa pertanyaannya? Wahai tuan guru, bilang, ya. Wahai tuan guru Abu Hazim, saya mau tanya nih kita raja, malana nabul maut. Kok kenapa kita ini nggak ada yang suka apa? Mati. Ya kan begitu kan? Faktanya kan begitu. Ya, kenyataan seperti itu. Nggak ada orang yang suka. Ada nggak orang yang pengen banget mati? Nah, apa sebabnya orang nggak mau mati? Nah, jawabannya beliau pandai nih Abu Hazim. Li'annakum asrabtum akhiratakum wa amartum dunyakum. Karena akhirat kamu rusakin. Yang kamu bangun apa? Dunia. Yang kamu bangun dunia. Nah, akhirat kamu apa ya? Rusakin. Oleh karena itu kamu tidak mau pindah, ya, dari rumah yang cakep
ke rumah yang kamu rusakin. Ada nggak orang mau pindah dari rumah cakep ke rumah yang rusak? Kenapa ya? Karena kamu nyakepin rumah dunia, sedangkan rumah akhirat kamu apain? Kamu rusak. Nah, justru itulah kamu nggak mau apa? Nggak mau pindah dari rumah yang bagus pindah ke rumah yang seandainya rumah akhirat kamu bagusin itu pasti kamu rindu pengen pindah ke negeri akhir lantaran itulah. Coba kalau kita mikir ini ya sudah kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, kira-kira yang kita bangun rumah akhirat atau wadinya kebanyakan waktu kita lah gitu ya. Nah, kebanyakan waktu kita gunakan untuk membangun rumah akhirat atau membangun rumah dunia. Nah kalau kebanyakan kita bangun rumah dunia udah pasti kita tidak suka pindah dari rumah yang bagus ke rumah yang nah itulah jawaban aku hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita baca Ribut Tauhid dan ada lagi